Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai berkaitan dengan Jawa Mingul Kalim dalam rangka Haul Simbah Al-Maghfurlah Kyai Haji Ali Maksum yang ke-37. Esai diambil dari kitab Jawa Mingul Kalim pada hadis ke-159. Jadi kalam hikmah adalah barang hilang dari setiap ahli hikmah. Maksudnya adalah ahli hikmah itu mampu menemukan barang-barang atau pelajaran-pelajaran pada hal-hal yang dianggap tidak ada, tidak muncul dari setiap apa yang dipelajarinya. Berbeda dengan orang pada umumnya yang melihat suatu fenomena melalui apa yang ada di permukaan. Untuk ahli hikmah, dia mampu menemukan apa yang bahkan mungkin tidak terlihat atau tidak muncul atau tidak tersurat pada suatu kejadian. Nah, hadis ini sesuai dengan apa yang terjadi pada sistem tata surya kita, yaitu gerak rotasi Venus. Yang mana gerak rotasi ini dia searah dengan jarum jam, berbeda dengan kebanyakan planet yang melawan arah jarum jam. Dapat dilihat bahwa gerak rotasi merupakan gerak benda mengelilingi porosnya. Nah, kalau di bumi poros kita adalah anggap bahwa ada suatu garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan, tapi melewati tengah-tengah bumi. Maksudnya melewati tengah-tengah bumi dalamnya. Jadi seperti ada sebuah tiang yang menembus dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, bisa kita lihat bahwa ada Merkurius yang berputar ke kiri, Venus berputar ke kanan, Bumi berputar ke kiri, Mars juga berputar ke kiri, dan seterusnya. Dari 9 atau 8 anggota planet tata surya, Venus memiliki rotasi yang berbeda. Nah, setiap planet berotasi dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, hal ini jarang disadari. Nah, kenapa? Karena memang tidak dirasakan langsung oleh kita sebagai manusia efek dari berbedanya gerak rotasi Venus. Tapi hal inilah yang membuat alam semesta kita itu tidak hancur. Lah, mengapa? Dalam bidang fisika ada satu variabel berupa momentum sudut, yaitu merupakan ukuran kesukaran atau kesulitan menghentikan atau menggerakkan benda yang bergerak secara rotasi. Nah, vektor ini didapatkan dari perkalian silang antara vektor R jari-jari dan vektor P sebagai momentum linier arah yang perpendikular dengan keduanya. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, kemudian ketika kita memiliki arah yang seperti itu, kita analogikan dengan memutar obeng. Saat memutar obeng, dulu sebelum kita tahu arahnya, kita akan mencoba untuk memutar ke kanan atau ke kiri, apakah tambah kencang atau tambah kendor. Nah, akan tetapi sekarang kita tahu bahwa ketika mengencangkan obeng, kita itu memutar kemana, dan ketika mengendorkan obeng, kita tuh memutar kemana. Nah, prinsipnya seperti ini. Ketika kita memutar ke kanan, maka kita akan semakin kencang. Mengapa? Karena momentum sudutnya mengarah ke dalam. Sebaliknya, ketika kita mengendurkan, kita akan memutar ke kiri. Kenapa? Karena L akan mengarah keluar. Nah, adanya dua arah momentum sudut yang berlawanan ini kemudian menjaga harmonisasi, menjaga keseimbangan gerak tata surya kita di angkasa raya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi karena antara keempat
planet itu hanya Venus saja yang memiliki arah yang berbeda, dia akan sesuai dengan hukum penjumlahan. Ketika ada yang berbeda maka dia akan mengurangi. Nah, karena ada yang mengurangi, maka tidak semua momentum sudut dari planet atau momentum angular dari planet mengarah ke arah yang sama. Nah, ketika mengarah ke semua yang arah sama, maka gerak kita akan sangat-sangat cepat. Nah, akan tetapi karena momentum sudutnya Venus itu membuat totalan L ada yang mengarah sebaliknya, maka hal ini yang menjadi seimbang. Nah, seimbangnya bagaimana? Seimbangnya menjadikan gerak tata surya itu tidak terforsir atau tidak terfokus pada suatu titik yang sama. Nah, sehingga membuat gerakannya menjadi apa yang kita rasakan sekarang. Nah, seimbang di sini, ya kan? Itu artinya tidak cepat hancur. Artinya, gerak rotasi Venus yang tidak tampak atau seringkali dianggap tidak penting, itu malah menjadi suatu faktor penjaga harmonisasi alam semesta. Sehingga terkadang bisa kita simpulkan lagi bahwa apa yang tidak tampak itulah yang menjaga. Seperti kalam hikmah, bahwa yang tidak tampak itulah barang yang hilang dari setiap ahli hikmah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sehingga salah satu fungsi belajar adalah tahu arah memutar skrup tanpa mencoba berulang kali. Terima kasih. Selamat haul Simbah Al-Maghfurlah Haji Ali Maksum ke-37. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.